Bismillahirrahmanirrahim. Tersebut di dalam sebuah hadis di dalam kitab Tabrani bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariqu ummati ala 73 firqatan fawahidatun fil jannah wa thintani wa sab'una fin nar." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnati wal jamaati. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang artinya, demi Tuhan yang memegang jiwa Nabi Muhammad SAW di tangannya, akan berkelompok umatku sebanyak 73 kelompok. Yang satu masuk syurga dan yang lain masuk neraka. Maka pada saat itu para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, siapakah kelompok yang tidak masuk neraka ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, satu kelompok itu adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kemudian di dalam sebuah buku yang berjudul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas, beliau menukil dari kitab Bughyatul Murtasyidin karangan dari Mufti Syekh Said Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Omar bahwa 72 firqah yang sesat itu berpokok pada 7 firqah, yaitu yang pertama kaum Syiah. Kaum Syiah ini adalah kaum yang berlebih-lebihan memuja Sayyidina Ali. Mereka tidak mengakui khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kaum Syiah kemudian terpecah menjadi 22 aliran. Kemudian yang kedua adalah kaum Khawarij, yaitu kaum yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali. Bahkan ada di antaranya yang mengkafirkan Sayyidina Ali. Firqah ini berfatwa bahwa orang-orang yang berbuat dosa menjadi kafir. Kaum Khawarij kemudian terpecah menjadi 22 aliran. Kemudian yang ketiga adalah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini adalah kaum yang berpaham bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahwa manusia membuat pekerjaannya sendiri. Kemudian Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata di dalam syurga. Dan mereka pun berpendapat bahwa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara dua tempat, dan mi'raj Nabi Muhammad hanya dengan uruf saja dan lain sebagainya. Kemudian kaum Mu'tazilah terpecah menjadi 22 aliran. Kemudian yang keempat kaum Murji'ah, yaitu kaum yang memfatwakan bahwa membuat maksiat tidak memberi mudarat apabila sudah beriman, sebagaimana keadaan membuat kebaikan tidak memberi manfaat kalau sudah menjadi kafir. Kemudian yang kelima kaum Najariyah, yaitu kaum yang memfatwakan bahwa perbuatan manusia adalah makhluk, yakni dijadikan oleh Tuhan, tetapi mereka berpendapat bahwa sifat Tuhan tidak ada. Kaum Najariyah pecah menjadi 3 aliran. Kemudian yang keenam adalah kaum Jabariyah, yaitu kaum yang memfatwakan bahwa manusia majbur, artinya tidak berdaya apa-apa. Kasab ataupun usaha tidak ada sama sekali. Kaum Jabariyah hanya satu aliran. Kemudian yang ketujuh kaum Musyabbihah,
yaitu kaum yang memfatwakan bahwa ada keserupaan Tuhan dengan manusia. Umpamanya Allah bertangan, berkaki, duduk di kursi, naik tangga, turun tangga, dan lain sebagainya. Kaum ini hanya satu aliran saja. Jadi jumlahnya adalah 72. 22 ditambah 20, 42. 42 ditambah 20 jadi 62. Ditambah 5, 67. Ditambah 3 menjadi 70. Kemudian ditambah 1 aliran Jabariyah 72. Tambah 1 aliran dari Musyabbihah menjadi 72 aliran. Kalau ditambah dengan 1 aliran lagi yang paham kaum ahlu sunnah wal jamaah, maka cukuplah menjadi 73 firqah, sebagai yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Demikian kitab Bughyatul Murtasyidin. Adapun kaum Qadariyah termasuk golongan kaum Mu'tazilah, kaum Bahaiyah dan Ahmadiyah Qadian masuk golongan Syiah. Kaum Ibnu Taimiyah masuk dalam golongan kaum Musyabbihah, dan kaum Wahabi termasuk kaum pelaksana dari paham Ibnu Taimiyah. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat.